Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan sharing bersama untuk mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Pada sesi yang pertama ini, Ibu akan sampaikan kaitannya dengan prinsip dasar ilmu gizi dan zat gizi makro. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia pada kondisi saat ini masih dalam kondisi masa pandemi COVID. Di samping itu, kita juga mempunyai permasalahan yang besar, yaitu kaitannya dengan masalah gizi, yaitu tentang stunting. Kenapa kita perlu belajar tentang ilmu gizi? Karena ilmu gizi merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya dapat memecahkan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan gizi. Dan gizi ini sering dihubungkan dengan masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan energi tubuh. Sehingga sebagai seorang Kesmas, public health, kita perlu belajar tentang dasar ilmu gizi. Di era 50-an, konsep makanan sehat dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Sementara di era abad 20-an, konsep tersebut disebut dengan menu gizi seimbang. Nah, untuk menu gizi seimbang nanti akan kita pelajari di sesi perkuliahan pertemuan di berikutnya. Pada mata kuliah ini nanti capaian pembelajaran yang kita harapkan adalah menerapkan keilmuan di bidang gizi Kesmas dan mahasiswa mampu mengatasi dan menjadi problem solving dalam permasalahan gizi di masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa kata gizi berasal dari bahasa Arab yang berarti makanan atau bahan-bahan yang mengandung zat gizi dan unsur-unsur gizi sebagai ikatan kimia yang dapat direaksikan oleh tubuh menjadi zat gizi sehingga berguna bagi tubuh. Gizi ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu nutrition, yang berarti ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Secara umum, ilmu gizi adalah proses ilmu yang mempelajari organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, kemudian transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Sedangkan ilmu gizi masyarakat berkaitan erat dengan masyarakat atau kelompok yang menitikberatkan pada preventif dan promotif menyangkut pada permasalahan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai pendekatan gizi kesehatan masyarakat berfokus pada peningkatan kesehatan yang baik melalui gizi dan pencegahan primer penyakit yang berkaitan dengan gizi dalam populasi. Nah, kaitannya dengan gizi
Itu ada istilah status gizi di mana kondisi seseorang akibat dari asupan makanan dan zat-zat gizi yang digolongkan menjadi status gizi baik, kemudian status gizi buruk, dan status gizi lebih. Dalam ilmu gizi ini adalah ilmu yang mempelajari bahan pangan yang tergantung di dalamnya jika dikonsumsi dapat diolah dan berguna untuk tubuh. Dalam ilmu gizi juga mempelajari tentang hubungan yang dikaitkan dengan pemenuhan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta proses kehidupan dalam tubuh. Kemudian ada kaitannya dengan pemecahan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan gizi, serta pendekatan gizi kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya adalah tujuan kenapa kita perlu belajar tentang gizi Kesmas. Yang pertama yaitu mengenali problem kesehatan terkait dengan gizi yang relevan pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang kedua, mengetahui penyebab timbulnya permasalahan gizi. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk menangani permasalahan gizi. Yang keempat, mengevaluasi dampak dari strategis. Yang kelima, memahami proses berbasis data penelitian yang memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat. Dan keenam, yaitu memperbaiki kesehatan berkaitan dengan gizi melalui penerapan eviden dalam tindakan pemecahan masalah. Berikut adalah ruang lingkup ilmu gizi Kesmas, meliputi sumber daya alam lokal, kemudian ilmu agronomi dan peternakan, ilmu pangan dan kedokteran, ilmu mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan ilmu sosial, ekonomi, antropologi, dan psikologi. Jadi ada beberapa ruang lingkup ilmu yang harus kita pelajari di dalam ilmu gizi tersebut. Berikut adalah penampakan dari konseptual gizi. Jadi nanti biasanya ini kalau teman-teman yang background-nya dari D3 ilmu gizi atau dari kebidanan, itu biasanya sudah belajar tentang konseptual ilmu gizi. Nah, di sini disampaikan, ini sumbernya dari UNICEF ya, kerangka dari UNICEF. Di sini disampaikan kita bisa baca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Di sini disampaikan ada beberapa faktor penyebab munculnya permasalahan gizi yang muncul di masyarakat, yaitu penyebab langsung, penyebab dasar, dan penyebab di masyarakat. Penyebab dasar di sini adalah berasal dari level keluarga, sedangkan penyebab tidak langsung berasal dari level masyarakat. Nah, di sini disampaikan bahwa penyebab langsung itu bersumber dari asupan makanan yang tidak cukup serta penyakit. Sehingga adanya asupan makanan yang tidak cukup bisa berdampak pada disebabkan oleh tidak cukupnya akses pada pangan serta pola asuh yang tidak memadai. Timbulnya penyakit disebabkan karena adanya sanitasi dan pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai. Nah, dari penyebab yang mendasar di tingkat keluarga ini karena disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan yang tidak adekuat. Nah, tingkat pendidikan ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas sumber daya masyarakat yang masih rendah dari sisi manusia, ekonomi, dan organisasi. Di samping itu, sumber daya potensial baik lingkungan, teknologi, dan manusia juga kurang mendukung, sehingga
Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan adanya permasalahan gizi dan kematian di Indonesia. Secara khusus di Indonesia ya, secara umum di tingkat dunia juga mengalami hal yang sama. Karena ini konseptual ini muncul dari sumbernya adalah UNICEF, jadi berlaku untuk tingkat level dunia. Nah, permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, masalah gizi yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu ada masalah tentang kurang vitamin A. Kurang vitamin A ini biasanya terjadi pada anak-anak, kemudian gaki, dan anemia. Jadi kurang gizi, kemudian untuk yang 3, kurang gizi, stunting, dan gizi lebih. Kurang gizi, stunting, dan gizi lebih ini cenderung terjadi pada masa pertumbuhan anak, sedangkan kurang gizi vitamin A, gaki, dan anemia ini pada level dewasa. Nah, berdasarkan laporan Global Nutrition Report di tahun 2014, Indonesia termasuk dari 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus, yaitu stunting, wasting, dan overweight atau gizi lebih. Nah, berikut adalah contoh kasus gizi. Itu di sini terlihat ada anak yang overweight ya, di sini ada overweight, kemudian ada stunting atau kerdil. Ini biasa terjadi pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak terlalu gemuk juga tidak bagus, terlalu kurus juga tidak bagus. Nah, itu gambaran singkat kaitannya dengan konseptual gizi. Nah, saya singgung sedikit kaitannya dengan karakteristik yang disebabkan oleh faktor keluarga. Karakteristik keluarga pertama akan mempengaruhi asupan gizi dan penyakit infeksi. Kemudian faktor-faktor ini secara langsung akan mempengaruhi status gizi. Yang kedua, karakteristik keluarga akan mempengaruhi sanitasi lingkungan, perilaku hidup dan sehat atau PHBS, serta akses pemanfaatan layanan kesehatan. Kemudian keempat, faktor ini akan mempengaruhi penyakit infeksi pada anak secara langsung yang akan mempengaruhi status gizi. Sama halnya dengan faktor karakteristik keluarga, jadi kaitannya dengan bagian konseptual gizi tadi ya. Ini adalah faktor yang pertama adalah faktor ibu akan mempengaruhi asupan gizi, kemudian faktor ini secara langsung akan mempengaruhi status gizi. Jadi faktor ibu ini akan mempengaruhi juga sanitasi lingkungan, perilaku PHBS, serta akses pemanfaatan layanan kesehatan. Kemudian keempat, faktor ini akan mempengaruhi penyakit infeksi anak secara langsung, akan mempengaruhi status gizi. Faktor anak juga akan mempengaruhi asupan gizi dan penyakit. Kemudian kedua faktor ini secara langsung akan berpengaruh pada status gizi. Jadi dari konseptual faktor penyebab langsung, faktor penyebab dasar, dan faktor penyebab tidak langsung ini tadi pada ujungnya nanti akan berdampak pada status gizi. Selanjutnya saya lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu zat gizi makro. Jadi pada mata kuliah dasar ilmu gizi nanti kita akan belajar tentang pengantar ilmu gizi Kesmas atau konseptual dasar gizi. Kemudian nanti ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro, dan ada juga penilaian status gizi, daur gizi, prinsip gizi ibu hamil dan menyusui, prinsip gizi pada usia lanjut, kemudian
prinsip gizi bayi, balita, dan anak, serta remaja, dan yang terakhir adalah surveillance gizi. Nah, saya lanjutkan untuk topik yang kedua, yaitu zat gizi makro. Ya. Apa itu zat gizi makro? Zat gizi makro di sini adalah zat gizi atau sumber-sumber zat gizi yang berasal dari makanan, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, apa itu gizi? Gizi merupakan keseluruhan dari berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dan lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas penting dalam tubuhnya. Sehingga nutrisi ini atau gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Atau dengan bahasa lain nutrien. Nah, zat gizi makro ini atau makronutrisi merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dengan satuan gram. Termasuk makronutrisi di sini adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi setiap jenis gizi, karbohidrat, lemak, protein ini mempunyai standar asupan yang sudah distandarkan berdasarkan nilai komposisi zat pangan pada orang dewasa. Jadi nanti setiap individu itu mempunyai standar minimal asupan, berapa kebutuhan karbohidratnya, berapa kebutuhan lemaknya, dan berapa persentase kebutuhan protein yang harus dikonsumsi. Nah, ini macam-macam zat gizi makro, tadi sudah saya sampaikan, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian selanjutnya adalah karbohidrat. Kita bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat ini hampir setiap hari kita temui pada kehidupan kita sehari-hari karena hampir setiap hari kita makan karbo, zat karbo ya. Zat karbo di sini merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Jadi zat karbo ini bisa berasal dari karbohidrat kompleks maupun zat karbohidrat sederhana. Bedanya apa? Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu adalah karbohidrat yang nilai rantai makanannya itu bisa mudah dicerna oleh tubuh, mudah dicerna oleh saluran pencernaan. Tapi kalau karbohidrat kompleks itu sulit untuk dicerna. Nah, jenis apa saja karbohidrat sederhana? Meliputi monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida. Monosakarida di sini ada glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan pentosa. Biasanya ini kalau dalam bahan pangan ini jenis-jenis gula ya. Kemudian disakarida ini ada sukrosa, maltosa, laktosa, trihalosa. Sedangkan gula alkohol di sini ada sorbitol, manitol, dan dositol serta inositol. Sedangkan oligosakarida ada rafinosa, stakiosa, dan verbakosa serta fruktan. Selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks di sini meliputi polisakarida, serat, atau polisakarida non-pati.
Nah, apa fungsi dan sumber yang bisa diperoleh dari karbohidrat? Karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi manusia, sehingga jenis nutrien ini dinamakan pula sebagai zat tenaga. Fungsinya dari zat karbohidrat ini nanti dipecah oleh tubuh untuk menghasilkan panas dan energi, sehingga diekskresikan melalui paru-paru dan ginjal. Jadi dari karbohidrat itu nanti diolah, diproduksi oleh tubuh menjadi sebuah energi. Sisanya dikeluarkan ke paru-paru dan ginjal. Nah, sumber karbohidrat tadi ya, ada glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa. Yang biasa kita makan adalah selulosa. Di sini selulosa di sini dalam bentuk sereal, sayuran, buah-buahan yang biasa disebut dengan sumber serat atau fiber. Ini sangat bagus sekali untuk pencernaan. Sedangkan buah-buahan, madu itu biasa disebut dengan fruktosa. Kalau glukosa bisa kita dapatkan dari buah-buahan. Untuk susu biasanya masuk pada golongan laktosa. Selanjutnya adalah protein. Protein di sini merupakan bagian dari semua sel makhluk hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Jadi dalam tubuh kita itu paling banyak persentasenya adalah air. Setelah air adalah 1/5-nya adalah protein. Kenapa? Karena bagian tubuh kita protein ini di dalamnya ada otot serta tulang rawan dan tulang dan 1/10-nya adalah kulit dan selebihnya adalah jaringan lain serta cairan tubuh. Fungsi protein sendiri yang pertama adalah menyediakan bahan untuk pembentukan dan perbaikan jaringan, serta dipecah untuk menghasilkan energi. Jadi, jika pasokan energi itu sudah tidak memadai, maka protein ini juga bisa diolah oleh tubuh menjadi energi. Nah, protein menghasilkan jaringan baru, jadi fungsi protein ini juga mengganti sel-sel yang rusak. Selain itu juga sebagai pembuatan hormon, enzim, dan hemoglobin. Nah, biasanya para binaragawan itu lebih memperbanyak protein untuk membentuk otot daripada karbohidrat, serta memperbanyak protein untuk menghasilkan energi. Karena kalau karbohidrat itu lebih ke arah gemuk, tapi kalau protein itu lebih ke otot ya. Nah, sumber protein itu ada dari mana saja? Sumber protein itu ada dari hewani dan nabati. Dari hewani sudah jelas ya, dari tumbuh-tumbuhan, daging, ikan. Untuk hewani itu dari daging merah, ikan, ayam, telur, dan susu serta produk olahannya. Sedangkan nabati berasal dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Selanjutnya adalah lemak. Lemak di sini adalah bagian dari makronutrien juga, di mana fungsi lemak sebagai sumber energi, kemudian jaringan tubuh sebagai pengikat jaringan tubuh, sebagai pelindung jaringan, penyekat, kemudian perasaan kenyang, menambah rasa kenyang, kemudian sebagai alat angkut lemak esensial, penghemat protein, dan memelihara suhu tubuh. Jadi kalau badannya gemuk biasanya untuk lebih mudah untuk berkering, merasa panas ya, ini gerah gitu, karena jaringan lemaknya banyak. Nah, sumber lemak di sini ada dua, lemak nabati dan lemak hewani. Lemak hewani berasal dari daging, telur, susu krim, mentega, hati, minyak kot, dan sumber-sumber yang berasal dari hewani. Sedangkan lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti pada produk olahannya yaitu minyak zaitun,
minyak kelapa sawit, minyak biji kapas, serta minyak jagung. Nah, apa dampak dari kelebihan konsumsi zat makronutrien? Jadi, dalam kehidupan itu kalau kurang tidak bagus, kalau kelebihan juga tidak bagus. Sama halnya dengan asupan makan. Kalau kita kelebihan asupan makronutrien, itu juga tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus. Nah, berikut adalah dampak dari kelebihan konsumsi dari karbohidrat, itu bisa menyebabkan kegemukan atau overweight, kemudian penyakit jantung koroner. Kenapa bisa menyebabkan jantung koroner? Karena adanya penyumbatan pembuluh darah di aliran darah yang menuju jantung. Nah, kenapa bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah? Itu karena adanya zat gula yang berlebih sehingga tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian juga bisa menyebabkan diabetes, ini jelas ya. Jadi berurut sebelum mengarah ke jantung biasanya diabetes dulu. Konsumsi karbohidrat yang berlebih itu biasanya ke diabetes, setelah diabetes baru ke arah jantung. Selain itu yang paling cepat bereaksi adalah rasa kantuk ya. Jadi kalau kelebihan karbohidrat biasanya mengantuk. Kemudian kelebihan protein. Kelebihan protein tidak bagus, kekurangan protein juga tidak bagus. Kelebihan protein ini bisa berdampak pada sakit ginjal. Biasanya tanda-tandanya bagian tulang belakang, bagian apa itu pinggang belakang itu sakit. Kenapa bisa sakit ginjal? Itu karena protein yang berlebih bisa memperberat kerja ginjal. Kemudian kelebihan protein juga bisa mempercepat terjadinya osteoporosis, sehingga harus diimbangi dengan konsumsi asupan minum yang cukup. Kemudian lemak. Lemak ini jelas sekali kalau asupan konsumsi lemak yang berlebih bisa berdampak pada obesitas, dan lemak dalam darah itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang nanti endingnya bisa berdampak pada penyakit jantung. Dari penyakit jantung, selain penyakit jantung juga bisa menyebabkan stroke ya. Karena ada tekanan yang tinggi. Nah, berikut adalah klasifikasi zat gizi. Zat gizi di sini dibagi menjadi sumber makro dan mikro. Makro berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikro berasal dari vitamin dan mineral. Nah, di skema ini bisa kita lihat zat gizi ada fungsinya sebagai sumber energi, yang kedua adalah pertumbuhan dan perbaikan jaringan, serta sebagai regulasi proses dalam tubuh. Zat gizi apa saja yang merupakan sumber energi, yaitu karbohidrat, lemak, kemudian protein. Sedangkan yang berfungsi sebagai jaringan untuk pertumbuhan dan pertahanan tubuh yaitu lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Kemudian yang berfungsi sebagai regulasi proses dalam tubuh yaitu ada mineral, vitamin, air, dan protein. Nah, kecukupan gizi menurut kondisi khusus pekerja. Menurut skema kondisi khusus pekerja, di sini ada 3 kondisi fisiologis, kondisi tertentu, dan kondisi di tempat kerja. Jadi nanti kalau kita bahas tentang mata kuliah gizi kerja,
itu akan membahas tentang spesifikasi gizi pada anemia, gizi pada kelebihan berat badan, dan gizi pekerja pada kondisi shift kerja atau lembur. Serta satu lagi gizi kerja pada kehamilan pada pekerja ya. Selama kehamilan dan menyusui pada pekerja. Jadi kalau hubungannya dengan gizi pada pekerja nanti yang spesifik yang akan kita bahas topik-topiknya ini. Gizi pada kehamilan dan menyusui, gizi pada anemia dan kelebihan berat badan, serta gizi pada kondisi shift kerja dan lembur. Ini untuk cakupan gizi pada pekerja. Ya, adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi itu ada beberapa faktor. Intinya ada faktor resiko lingkungan, meliputi suhu, pengaruh bahan kimia, bahan radiasi, parasit, dan mikroorganisme. Yang kedua, faktor lain penentu kebutuhan gizi yaitu jenis pekerjaan dan aktivitas, kemudian kondisi fisiologis, serta keadaan khusus yaitu meliputi anemia dan keadaan lingkungan kerja. Berikut adalah kebutuhan energi dan protein selama kita bekerja berdasarkan standar AKG tahun 2004. Di sini dibagi untuk pekerjaan ringan, sedang, berat pada usia produktif mulai dari 19 tahun sampai 64 tahun. Nanti teman-teman bisa lihat di standar AKG ya, bisa searching di internet, ada standar AKG serta DKBM, daftar komposisi bahan makan. Nah, itu tadi materi terkait dengan materi gizi makro. Untuk selebihnya nanti teman-teman bisa menambah literatur terkait dengan gizi makro dan konseptual ilmu gizi. Untuk daftar pustaka yang Ibu gunakan yaitu buku ilmu gizi dari Aryani Ayu tahun 2016, serta ilmu gizi dan diet hubungannya dengan penyakit untuk perawat dan dokter oleh Mary tahun 2011 dan beberapa literatur yang berada di internet. Kita bisa update di Kementerian Kesehatan ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.